sebenarnya Presiden Prabowo sekarang ini menerima banyak warisan dari Pak Jokowi. Bukan hanya sekedar warisan. Beliau awalnya di bawah tekanan, diintimidasi, yaitu ketika Senin 16 Oktober 2023, keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa batas usia minimum itu dengan keputusan nomor 90 dikabulkan sebagian dengan klausul 40 tahun atau pernah sedang jadi kepala daerah. Direkayasa ada tambahan seperti itu. Sehingga belum sampai umur juga bisa mencalonkan sebagai wakil presiden karena yang menentukan adalah pamannya sendiri. Kemudian pada hari Jumat 20 Oktober, sang paman tadi Ketua MK menyampaikan syukur alhamdulillah bahwa batas usia minimum sudah bisa diputuskan dan ya, ada kata dan bisa terjadi usia maksimal atau calon presiden yang tua tidak bisa mendaftar. Ini konferensi pers sampaikan. Tentu harapannya supaya didengar oleh Prabowo Subianto. Setelah ditunggu 1-2 hari tidak, disampaikanlah seperti ini. Ini kan ancaman. Sehingga terpaksa 2 hari kemudian Prabowo Subianto mendeklarasikan bahwa pacangannya adalah Gibran di Kertanegara tanpa dihadiri Gibran. Tanpa dihadiri Gibran. Kenapa? Kalau nggak disampaikan, ya, hari Minggu ini, hari Seninnya bisa disampaikan oleh kepamannya. Diketok, batas usia maksimal cuma sekian, di mana Pak Prabowo nggak bisa mendaftar. Dan ini bisa saya buktikan. Pada Rabu 25 Oktober 2023, deklarasi Prabowo Gibran di Stadion Senayan. Jelas sekali. Simak coba. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Artinya yang saya sampaikan itu benar. Hasil ancamannya terbukti. Karena apabila tidak, ya bisa dua-duanya nggak jadi mencalonkan. Jadi memang intimidasi. Diintimidasi dia terpaksa membeli Gibran. Tapi juga keterpaksaan nikmat juga gitu. Selanjutnya, ketika dilantik, Pak Prabowo sudah punya obsesi bahwa menterinya begini. Tiba-tiba dipanggil ke Solo. Berubah. Harus memasukkan kurang lebih 18 menteri. Warisan dari Jokowi yang pernah menjabat lama. Sama-sama Jokowi. Sehingga dipaksa membuat menterinya besar. Padahal kondisi negara pada saat itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dengan kabinet yang besar, pengendaliannya sulit, kemudian banyak, prosesnya sulit, ya ini seperti sekarang ini. Karena bagaimanapun juga, pertama harus menampung 18 menteri. Yang kedua harus menterinya sendiri, yang ketiga harus menampung partai-partai koalisi. Karena undang-undang sekarang ini memerlukan partai koalisi agar bisa aman. Sehingga kalau dilihat, ini jumlahnya luar biasa. 49 kementerian dengan wakilnya pun ada 8 warisan, sehingga semuanya menteri dengan wakil ada 105. Sedangkan zamannya masih Jokowi hanya 35 dan 10 wakil jadi 45 orang. 200% lebih dipaksa untuk seperti ini.